wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast BEMU. Ngobrol asik, cerita menarik. Kali ini kita kembali lagi di podcast BEMU dan hari ini kita adalah episode yang kedua. Sebelumnya kita di episode pertama membahas mengenai organisasi dan sekarang kita akan membahas mengenai pendidikan. Perkenalkan, saya Udi Purnama, saya mahasiswa PGSD semester 7. Di sini saya akan menjadi host untuk podcast pada episode kedua kali ini. Dan yang paling kita tunggu-tunggu, bahwasanya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sambut narasumbernya, Mbak Arum. Monggo Mbak Arum untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih kepada Mas Udit. Perkenalkan, nama saya Arum Tri Indriana. Kenal saya enggak? Kenal nggak? Harusnya kenal loh. Saya alumni peradaban tahun 2023, Mas Udit. Nah, jadi masih satu keluarga dan kita masih satu alma mater. Ya, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ada yang dari Prodi Bahasa Indonesia nggak? Wah, itu. Saya dulu juga pernah menjabat sebagai ketua BEM Fakultas 2022, zamannya COVID. Ya. Terus hari ini Mbak Arum bagaimana nih kabarnya Mbak Arum? Alhamdulillah baik, Mas Udit. Berarti dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, semoga kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Karena kan cuaca kita sekarang ini sedang tidak menentu ya. Jadi semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Mbak Arum sekarang kesibukannya apa Mbak Arum? Kalau saya kesibukannya alhamdulillah sudah menjadi pengajar. Wah, keren sekali, sudah menjadi guru berarti ya. Sudah menjadi guru di SMP Muhammadiyah 1 Paguyan. SMP Muhammadiyah 1 Paguyangan. Ada yang alumni sana nggak ini? Wah, sayang sekali belum ada. Nah, hari ini baru kita akan sama-sama ngobrol ataupun diskusi nih tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang topik pendidikan. Apalagi kan baru ini alumni Fakultas Keguruan dan sekarang alhamdulillah itu sudah menjadi guru juga. Berarti guru bahasa Indonesia ya? Iya, guru bahasa Indonesia. Ya, jadi cocok sekali kita hari ini akan diskusi ataupun ngobrol dengan Mbak Arum ini mengenai topik pendidikan. Mungkin saya ingin mengulik tentang ini Mbak Arum. Dari latar belakang Mbak Arum dulu nih, kenapa Mbak Arum ini dulu masuknya itu ke Fakultas Keguruan nih? Apa yang ada di benak Mbak Arum? Oke, ini langsung saya jawab ya. Kenapa saya tertarik masuk Fakultas Keguruan dan Pendidikan? Pertama, memang dari zaman SMP atau waktu saya menginjakan bangku di SMP itu sudah tertarik untuk menjadi guru. Berlanjut ke SMA itu makin tertarik, apalagi sudah fokus tertariknya ke guru bahasa Indonesia. Alhasil saya pengen masuk ke Fakultas Keguruan untuk menjadi guru juga. Berarti memang baru ini dari kecil ceritanya sudah menjadi guru ya? Iya, sudah ingin menjadi guru. Yang lain ini ada yang cita-cita jadi guru nggak? Ada. Nah, semoga yang cita-cita jadi guru bisa tercapai seperti Mbak Arum ini ya. Amin. Terus Mbak Arum nih, Mbak Arum ini kan seorang guru nih, guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah Paguyangan ya? 1 Paguyangan. SMP 1 Muhammadiyah 1 Paguyangan. Nah, sebagai guru nih, bagaimana Mbak Arum melihat kondisi pendidikan saat ini nih? Menurut Mbak Arum itu seperti apa sih? Kalau melihat kondisi pendidikan saat ini, sebetulnya itu sangat miris sekali. Pertama, ini di tahun 2025 sudah ganti menteri dari Profesor Medi Matahari menjadi Profesor Abdul Mukti. Itu pasti ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Betul, itu sangat betul sekali ya. Nah, tahun kemarin
di Makarim itu pakainya kurikulum Merdeka. Ya, Merdeka Iya, Belajar. Merdeka Belajar. Itu berlaku dari zaman pandemi sebetulnya, dari 2021 dan terakhir kemarin 2024. Cuma ini Profesor Abdul Mukti kan bikin rencana baru. Katanya mau bikin kurikulum namanya Deep Learning. Ya. Ya. Nah, tapi itu belum fix banget karena dari kurikulum Merdeka juga itu nggak semua sekolah memakainya. Masih banyak ada yang menggunakan kurikulum 2013 gitu. Jadi tahun ini ganti menteri belum fix ganti kurikulum. Dan yang saya baca, yang saya tahu, katanya kan tadi Profesor Mukti itu mau ganti kurikulum. Betul. Itu sebetulnya bukan mengganti kurikulum. Kurikulum kita masih tetap kurikulum Merdeka alias Merdeka Belajar. Cuma yang diubah atau direvisi itu bagian metode pembelajarannya. Strateginya seperti apa? Makanya kan namanya deep learning. Artinya deep learning itu pembelajaran mendalam. Nah, dari pembelajaran mendalam itu, Profesor Abdul Mukti itu punya 3 prinsip. Pertama, siswa itu berfokus pada suatu masalah belajarnya. Atau kalau yang dari FKIP itu pasti tahu PBL, Problem Based Learning. Ya, belajar dari sebuah masalah atau dari sebuah kasus. Nah itu. Nah kedua, siswa dituntut untuk belajar mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya aja, kita belajar ilmu akuntansi, itu kita praktekkan di dalam keuangan kita. Bagaimana kita memanajemen waktu, memanajemen keuangan itu seperti apa. Itu yang prinsip kedua. Nah, prinsip ketiga itu sebetulnya masih sama dengan kayak pengertian pendidikannya. Pendidikan kan proses belajar dan mengajar untuk kita mendewasakan diri. Dan di situ prinsip ketiga itu sama halnya dengan kesehatan jasmani kita seperti apa. Kita belajar bukan hanya untuk kepintaran kita, tetapi untuk kesehatan kita juga seperti itu. Itu yang saya tahu kalau terkait dengan pendidikan saat ini itu sangat miris sekali. Nah, kan itu juga sih Mbak Rum, kan biasanya itu terkait dengan tadi rencana perpindahan ataupun pergantian kurikulum itu kan disebabkan karena menterinya ganti. Apalagi kemarin kita telah selesai melaksanakan pilpres, makanya ganti presiden ya tentu ganti menteri kemungkinan. Nah, biasanya setiap menteri juga itu punya ingin punya semacam inovasi ataupun ide dia nih supaya bisa dikenang, termasuk salah satunya itu tadi yang pergantian kurikulum. Nah, menurut Mbak Rum sendiri dari entah itu pergantian kurikulum atau apapun, itu tantangan pendidikan yang lain itu seperti apa Mbak Rum kalau di pendidikan saat ini? Nah, kalau tantangan pendidikan yang paling nyata itu ada di depan mata kita itu pertama dari mental atau dari kepribadian siswa-siswi dulu. Karena mereka adalah Gen Z. Ya betul, bukan apa lagi ya. Iya, walaupun saya juga sama Gen Z, tapi tetap dari segi kepribadian itu beda, dari segi namanya apa itu kayak akhlak juga beda gitu loh. Dari karakter masing-masing itu beda, kelihatan banget. Yang perlu diubah sebetulnya dari pendidikan sekarang, tantangannya itu kita harus lebih keras lagi mengenalkan pendidikan karakter kepada mereka. Mereka itu sudah termakan oleh yang namanya gadget. Ya itu, apalagi di zaman sekarang ini kan, kalau zaman kita nih dulu, terutama saya kecil juga nih, itu kan kalau misalkan anak SD ya pasti nggak pegang HP dulu. Itu sekarang mah kan pegang HP. Ya, pegang HP semua. Nah itu makanya itu tantangan terbesar di dunia pendidikan itu ke karakter anak-anaknya lagi gimana. Ditambah kurikulum Merdeka kemarin atau Merdeka Belajar itu kan mengedepankan 2, minat dan bakat. Iya betul. Minat dan bakat anak. Mereka dituntut untuk bebas berekspresi tanpa harus ada pelarangan. Dalam artian mereka boleh belajar atau mereka boleh milih bakat dan minatnya seperti itu. Sesuai dengan kemauan dan bakat yang dia miliki. Betul, seperti itu. Makanya itu sangat berat banget tantangannya. Nah, baru-baru ini kalau misalkan kita lihat berita nih, itu kan ada
rencana, bahkan mungkin itu akan dilakukan mengenai penghapusan guru honorer. Nah, kita kan sebagai, terutama baru nih sebagai guru, itu kan pasti guru itu adalah sebuah profesi. Meskipun guru ini adalah tugas yang mulia, tapi itu sudah menjadi profesi. Apalagi mungkin kalau di luar sana orang-orang yang sudah berumah tangga tentu harus menafkahi anak ataupun istrinya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana nih Mbak Arum itu memandang kesejahteraan guru sekarang dan tanggapan Mbak Arum juga nih terkait dengan rencana penghapusan guru honorer tersebut? Kalau tanggapan dari saya pribadi, untuk kesejahteraan guru itu sangat jauh banget Mas Urip. Berarti masih sangat-sangat kurang. Di bawah kata sejahtera, kalau ada itu berarti paling rendah. Belum. Karena notabene kita sebagai profesi, sebagai pengajar itu honorer kan. Ya. Itu mau dibayar seberapapun, yaitu hak dari sekolahannya. Terlebih sekarang per tanggal 1 kemarin Januari, saya juga dapat infonya itu semua guru honorer ditiadakan. Itu benar-benar terjadi. Itu termasuk tingkat SMP SMA. Iya betul, SD, SMP, SMA. Itu terjadi di Kabupaten Brebes. Di Kabupaten Brebes sudah ada SK dari pendidikannya, dinas pendidikannya bahwa per tanggal 1 Januari 2025 itu semua guru honorer diberhentikan, alias mereka sudah tidak boleh mengajar. Berarti nasib mereka gimana? Nasib mereka kalau mau masuk ke dunia pendidikan lagi, ya mau gak mau jadi relawan. Berarti relawan itu seperti apa? Jadi relawan itu berarti mau digaji seberapapun, ya nggak apa-apa. Tapi mereka juga nggak boleh pakai baju dinas. Pakainya baju yang formal-formal aja kayak batik atau gimana gitu. Makanya namanya relawan. Iya, namanya relawan. Dibayar pun seikhlasnya. Iya, dibayar pun seikhlasnya. Gitu. Dan itu emang nyata di Kabupaten Brebes. Waduh, sangat, ya bisa dibilang miris juga ya. Ya, terkait. cuma di balik itu semua sebetulnya ada hikmahnya sih. Maksudnya pemerintah, khususnya kementerian itu punya gambaran yang luas lagi, punya solusi sebetulnya dengan cara kalian yang baru lulus dari FKIP, dari peradaban atau dari kampus, khususnya sarjana pendidikan, itu wajib mengikuti PPG yang belajar. Kalau kalian mau daftar sekolah itu pertama harus ikut PPG. Kalau mau masuk ke sekolah, Mau masuk ke sekolah menerima guru honorer, khususnya di Brebes juga enggak. Makanya salah satu-satunya ya ikut PPG kuliah 1 tahun lagi. Setelah itu dapat sertifikat pendidik, habis itu bisa kalian masuk sekolah, bisa jalur P3K, langsung gajinya ya setara PNS. tapi gini Mbak Rum, kan terkait ketika ada calon guru nih yang ingin masuk ke suatu sekolah, entah tingkatan apapun kan itu harus PPG. Iya. Cuman kalau kita mundur sebentar nih, seseorang ketika ingin masuk PPG juga kan gak asal masuk. Tentu ibaratnya itu ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar ataupun masuk ke dalam program PPG tersebut. Nah, jadi bagaimana nih untuk orang-orang yang istilahnya itu ekonominya itu menengah ke bawah, guru nih yang ingin PPG tapi terkendala oleh hal tersebut? Sebetulnya kalau PPG khususnya yang kerja Mas Korik itu free atau dapat beasiswa full dari pemerintahnya. Ada berarti beasiswa tentang itu? Ada beasiswa PPG pelajar itu kan PPG 1 tahun. Ya. Itu dapatnya kalau nggak salah 17 juta atau enggak 18 juta. Intinya satu semester itu 8 juta kalau nggak salah. 8 juta bayarnya, tapi kan kita dapatnya beasiswa jadi ya paling kita mikir biaya hidup aja sama tugas-tugas. Iya, apalagi mungkin kalau di daerah kita ya Brebes Selatan kan PPG juga kayaknya belum ada apa ya Brebes Selatan. Ya kalau di Brebes Selatan belum ada. Nah, tapi kalau di kota besar. Jadi harapannya mungkin kayak di Brebes Selatan suatu saat ada ya. Jadi kita kalau PPG nggak harus jauh-jauh pergi ke luar Brebes gitu. Terus begini Mbak Rum, karena kemarin kita telah selesai melaksanakan pilpres itu kan ganti kementerian, termasuk kan kalau Mbak Arum mungkin juga tahu untuk kalau tahun kemarin itu kan Kemendikbud, Ristek. Nah sekarang kan ada istilahnya itu pemecahan nih, dibagi jadi 3.
ada yang untuk tingkat menengah, ya menengah dasar, terus ada yang tingkatnya itu pendidikan tinggi sains, dan satu lagi itu kebudayaan. Nah, menurut Marum kayak gitu lebih bagus nggak daripada kemarin yang disatukan? Kalau kita berkaca ke tahun kemarin, ditambah menteri pendidikannya juga bukan background pendidikan, mungkin ya, tapi background bisnis juga pengusaha. Terus digabung jadi satu itu kan jelas banget kewalahan. Mereka juga waktu zamannya menteri dulu itu kan nerapinya pendidikan dari luar negeri, itu diterapkan ke kita dengan sebanyak itu, dan akhirnya kan dibilang nggak berhasil juga, cuma kurang maksimal. Dan dengan adanya ini, Menteri Pendidikan yang baru sebagai terobosan bahwa pendidikan itu sebetulnya kan harus dipisah. Jadi ada menengah, ada riset katanya nomor 2, ada kebudayaan. Mungkin tujuannya itu adalah biar terfokus, mungkin seperti itu, biar terfokus. Menengah masuk ke sini, jadi sebelum ke pusat itu ada wadahnya dulu kayak gitu, seperti itu. Terus kalau baru sendiri nih di SMP Muhammadiyah 1 Paguyangan, berarti kan sekarang zaman itu sudah semakin maju nih, teknologi sudah canggih, apapun yang kita inginkan itu terutama informasi bisa didapatkan dengan cepat. Nah, Mbak sendiri ini sebagai guru di sekolah tersebut itu, nggak apa-apa itu jadi juga baru. Baru sebagai guru di sekolah itu, sekarang ini baru menghubungkan aspek teknologi nggak? Entah itu dalam pembelajaran atau lainnya di sekolah tersebut. Kalau dari saya pribadi itu tetap kita harus pakai teknologi. Mungkin dari segi pembelajaran kita menggunakan game, tapi yang bersumber dari teknologi. Atau enggak kita membuat kuis melalui aplikasi yang ada di HP, supaya mereka bawa HP juga ada manfaatnya kayak gitu. Mungkin itu dari segi teknologi seperti itu. Biasanya kan memang kalau guru-guru dulu mah kan itu masih guru-guru yang dalam tanda kutip masih kuno. Jadi semuanya itu pakai kertas. Dan berarti untuk sekarang itu sudah ada peralihan dari tadi yang namanya itu kertas, pelan-pelan mulai menghilang tergantikan oleh teknologi seperti itu. Terus kalau kita berbicara tentang pendidikan kan memang sangat luas ya. Banyak aspek dan juga banyak faktor yang bisa mempengaruhi ataupun menjadi faktor penentu suatu pendidikan ini. Termasuk mungkin yang saya amati itu adalah faktor orang tua nih. Nah, menurut Mbak Rum ini nih, sosok orang tua ini dalam pendidikan itu peranannya seperti apa sih? Kalau di zaman sekarang sama zaman dulu itu beda banget Mas Uri. Gimana tuh bedanya? Bedanya waktu zaman kita mungkin karena kita nggak beda jauh, itu peran orang tua penting banget buat mereka. Karena ketika mereka itu di sekolah, orang tua itu sudah memberikan tanggung jawabnya ke guru, nggak ikut campur. Kalaupun di situ siswanya atau anak yang melakukan kesalahan, dari orang tua merelakan buat dikasih hukuman. Berbeda dengan zaman sekarang, peran orang tua itu bukan terlalu ikut campur, tapi lebih ke arah mereka itu kayak nggak percaya ke gurunya. Kayak mungkin bisa dibilang ketika mereka salah, gurunya menghukum, itu dari orang tua itu nggak terima. Itu sebetulnya peran orang tuanya udah beda banget dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Makanya sekarang anak-anak itu di sekolahan ketika melakukan kesalahan itu nggak takut karena ada backingan orang tua. Beda kalau kita zaman dulu, kita salah langsung dipukul. Nah itu makanya di situ peran orang tua sebenarnya plus minus. Mungkin kalau kita berkaca dari kita sendiri, bagusnya dulu. Kalau yang sekarang itu terlalu ikut campur seperti itu. Sekarang kayak dicubit dikit lapor kayak gitu. Makanya mungkin kalau kita lihat fenomena yang terjadi ya, banyak guru yang dilaporkan nih oleh wali murid. Padahal kan kita nggak tahu, maksudnya mungkin memang karena muridnya nakal ataupun kelewatan kayak gitu. Berarti memang untuk zaman sekarang dan dulu itu berbeda ya. Nanti kalau Mas Uri udah terjun ke dunia pendidikan dan orangnya. Ya semoga sih ya saya juga cepat lulus dari dunia perkuliahan. Amin kan. Nah terus dalam pendidikan juga nih Mbak Rum,
kan pendidikan itu memang seperti yang tadi saya katakan sangat luas, termasuk kita tahu sendiri ada yang namanya itu pendidikan akademik dan juga pendidikan non akademik. Cuman kenyataan di lapangan kadang kita ini tuh ataupun seorang guru itu hanya berfokus terhadap pendidikan akademik saja. Jadi kayak misalkan saya nih seorang murid, saya dapat nilai 100 matematika, saya pintar. Teman saya si A dapat nilai 40 itu dibilang bodoh. Nah, bagaimana nih Mbak Alu memandang hal tersebut? Kalau yang seperti itu Mas Urin, yang akademik ya, saya pintar matematika dapat nilainya 100. Terus teman saya nggak pintar matematika dapatnya 50. Sebetulnya itu kalau kita ngomong mereka bodoh itu salah. Yang ada mereka belum berhasil, mereka belum paham. Makanya peran guru itu harus sangat penting di situ. Sangat penting. Saya membimbing, kan guru juga harus membimbing kan. Misal, coba kamu salahnya di mana, kamu mau dibetulin apa enggak, seperti itu. Jadi nggak ada istilah kamu bodoh, saya pintar itu nggak ada. Berarti semua orang sebenarnya pintar, cuman belum bisa atau belum tahu caranya. Terus Mbak Arum sendiri kan berarti di SMP sudah berapa? 1 tahun. 1 tahun. Nah, tentunya berarti Mbak Arum itu mengalami yang namanya kurmet ataupun kurikulum merdeka. Nah, tanggapan Mbak Arum nih sebagai yang melaksanakan kurikulum tersebut bagaimana? Kurikulum merdeka itu sebetulnya bisa dikatakan menguntungkan budi juga Mas Uri, karena kita nggak usah mikir dapetin siswa. Karena kan di kurikulum merdeka itu fokus zonasi. Ya, Mas Uri tahu zonasi kan, siswa yang rumahnya dekat dengan sekolahan otomatis bersekolah di situ. Walaupun mereka pun bukan bodoh, nilainya rendah atau nilainya tinggi itu pasti di situ. Nah, selain itu kita diuntungkan karena nggak ada ujian nasional. Itu sebetulnya sebuah keuntungan buat siswa-siswinya. Cuma minusnya di kurikulum merdeka, mereka terlalu bebas. Mereka nggak ada kompetisi buat adu-aduan nilai kayak gitu loh. Itu nggak ada jiwa mereka buat aku pengen dapat 100 itu nggak ada. Karena mereka prinsipnya lah aku dapat 80 juga naik kelas, aku dapat 30 juga naik kelas. Kan karena kurikulum merdeka kan itu siapapun bisa naik kelas tanpa melihat nilai. Seolah-olah kayak dimaklumi mau nilai itu sedikit atau berapapun. Karena targetnya bukan, dan kelulusan mereka pun kan bukan di UN, nggak ada kan. Zaman sekarang itu istilahnya nggak ada siswa kelas 6, nggak ada siswa kelas 9, itu nggak ada masalah. Karena per Desember semester 1 mereka sudah menjadi siswa SMP dan menjadi siswa SMA. Ketika Mas Uri berkunjung ke sekolah, saya mau bertemu siswa kelas 6. Oh nggak ada, adanya siswa kelas 5. Karena siswa kelas 6-nya udah beralih menjadi SMP. Udah lulus dalam artian mereka masih belajar di sekolah dasar, tapi mereka sudah dapat baju SMP, udah dapat SMK. Itu yang namanya istilah nggak ada siswa kelas 6 dan kelas 9 itu nggak ada. Gitu. Berarti udah siap masa peralihan ya? Gitu. Cuma ya minusnya seperti itu, nggak ada jiwa kompetisi. Terus nih baru dari berita-berita yang saya dengar pun kan itu katanya ada rencana, ini berarti rencana dari pemerintah sekarang, kemudian sekarang itu ada rencana untuk menghapus yang namanya zonasi dan juga UN. Nah, bukan menghapus tapi mengembalikan. Yang dihapus itu zonasi dan yang dikembalikan UN. Nah, menurut baru itu bagaimana nih? Lebih baik, itu lebih baik karena kita bakal balik lagi ke masa dulu. Dengan adanya UN, mereka bisa lebih semangat lagi. Dalam artian mereka itu menumbuhkan jiwa belajarnya mereka. Nggak kayak yang tadi saya bilang, wah nanti juga nilai 90 toh lulus, nilai 50 toh lulus kayak gitu. Kalau adanya UN kan mereka ngerasa aku harus belajar biar dapat nilai maksimal biar lulus. Nah untuk zonasi mau dihapus ya itu sebetulnya menguntungkan karena anggap aja misalkan saya rumahnya di Kabupaten Banyumas mau bersekolah ke Brebes itu pasti bisa. Kalau zonasi kan nggak bisa karena terlalu jauh. Ya seperti itu. Makanya dengan adanya penghapusan zonasi sama pengadaan UN lagi itu sangat menguntungkan sebetulnya. Gitu.
Cuman kan saya pernah dengar gini baru, katanya banyak pakar yang mengatakan kalau misalkan UN itu diadakan lagi ataupun diberlakukan kembali, itu banyak pakar yang mengatakan katanya masa kelulusan kita itu hanya ditentukan oleh 3 hari tersebut, 3 hari UN. Nah, itu kan yang menjadi pro kontra mengenai apakah UN itu memang betul-betul efektif sebagai penentu kelulusan gitu. Nah, bagaimana menurut Baru terkait hal tersebut? Kalau bicara efektif atau enggak, mungkin dari Kementerian Pendidikan juga sudah memikirkan. Dengan adanya UN kembali, mereka pasti sudah punya kayak gambaran. Oh iya, dengan UN berarti nanti mereka kayak gini. Walaupun UN sebetulnya 3 hari doang. Masa kita sekolah lama-lama lulusnya dihitung 3 hari doang? Iya. Itu juga berlaku di zaman saya Mas Uri. Waktu dulu masih sekolah, aku udah belajar selama 3 tahun. Kok ketika UN itu penentunya 2 hari gitu. Cuma ya mungkin baik dari kementeriannya mengembalikan lagi. Soalnya kan kalau misal kita memang penentunya UN, bisa jadi pas UN kita sudah capek, sakit, mungkin jadi kita tidak bisa berpikir seperti biasanya kayak gitu. Terus ini Baru, kan permasalahan pendidikan juga itu sangat banyak sekali nih. Termasuk tadi yang masalah orang tua yang memenjarakan guru, itu Baru miris nggak sih terkait hal tersebut? Miris banget. Itu pas ada berita gara-gara pemukul atau gimana ya? Lupa Baru. Biasanya kan itu memang banyak juga sih Baru beritanya. Ada yang karena memang anaknya itu ya ada yang dicubit lah, dipukul lah kayak gitu. Ya, sebetulnya itu orang tua nggak punya kuasa buat itu. Terus juga ketika anak sudah masuk ke sekolah, otomatis semuanya itu yang berhak kan sekolah. Ya kan mereka berarti kan menyerahkan anak itu tuh dididik. Iya. Dan kalau itu kan orang tuanya dari polisi kalau nggak salah ya. Ya. Itu kan terlalu ikut campur, nggak terima. Padahal mungkin di situ orang tua nggak tahu sebetulnya itu adalah kesalahan anaknya seperti itu. Makanya dari situ pas dapat berita atau dapat berita lagi itu miris banget. Kok dengan mudah orang tua yang harusnya percaya sama guru, kok malah bikin guru itu dalam artian sengsara seperti itu. Oke, mungkin terakhir nih Baru, harapan Baru nih sebagai seorang guru juga untuk pendidikan di Indonesia ataupun khususnya di wilayah Brebes kita ini seperti apa nih harapannya? Oke, kalau untuk harapan pendidikan di Brebes khususnya untuk gurunya tolong disejahterakan, karena kita juga sebetulnya sudah tulus, sudah ikhlas mendidik mereka, cuma imbalannya atau namanya gajinya itu kan belum seberapa. Harapannya semoga pemerintah Brebes khususnya mau melihat kita, mau lebih melek lagi bahwa guru juga harus sejahtera. Dan untuk siswa-siswi di sekolah manapun juga khususnya di Brebes, semoga mereka bisa diajak kerjasama. Orang tuanya juga sama, diajak kerjasama biar pendidikan di Brebes itu maju. Gitu. Jadi intinya memang sampai detik ini pun hal tersebut terutama nih masalah gaji memang ya masih menjadi permasalahan utama juga ya. Betul. Ya, begitulah teman-teman untuk akhir diskusi ataupun akhir obrolan kita di podcast episode 2 kali ini dengan tema pendidikan. Ya, intinya berarti pendidikan ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi manusia ataupun bagi kita semua, karena dengan ataupun melalui proses pendidikan kita semua ini bisa menjadi pribadi ataupun bisa menjadi karakter yang lebih baik begitu. Cuman sayangnya pendidikan di Indonesia ataupun di kita ini ya memang belum sempurna, tapi kita harap pendidikan di kita ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin closing statement ada dari Baru? Mungkin kayak gini aja. Untuk siapapun yang mendengar atau melihat podcast ini, semoga kalian tetap sehat, semangat apapun itu impian kalian, dan jangan lupa dengan apa yang sudah kalian perjuangkan selama ini. Dan untuk para guru-guru di luar sana tetap semangat. Insya Allah capeknya kita ataupun lelahnya kita di dunia pendidikan itu adalah sebagai ladang ibadah kita.
Ya, terima kasih ya Mbak Rum atas diskusinya kita hari ini. Semoga Mbak Rum sehat selalu, terus menjadi guru yang diidolakan juga oleh anak-anak kayak gitu. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk podcast kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.